Silakan. Ini yang Kalau sebentar-sebentar. Ini apa namanya? Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ustadz dan Ustadzah sekalian yang mau keluar silahkan, yang mau mendengarkan juga tidak masalah. Silahkan. kalau sahabat yang sezaman sama Nabi tapi nggak pernah ketemu Nabi, Mm-mm. itu disebut sahabat nggak? Tidak. Sama kalau ada nggak kayak kumpulan khusus sahabat namanya gitu. Jadi kita Banyak. benar-benar terverifikasi kalau dia itu sahabat gitu. Baik. Ada lagi? Udah. Oke, baik. Pertanyaan pertama itu adalah sahabat yang dia hidup di zaman Nabi. Ini itu dilihat apakah dia bertemu dengan Rasulullah SAW atau tidak. Oke, kalau dia bertemu dengan Rasul, pernah bertemu dengan Rasul, walaupun sesaat, walaupun hanya sedetik atau bahkan kurang dari sedetik, maka dia dianggap sebagai sahabi. Tapi kalau dia tidak pernah bertemu dengan Rasul, meskipun dia hidup di zaman Rasul atau bahkan hidup lebih dulu, maksudnya bahkan lebih tua daripada Rasul, itu tidak dianggap sebagai sahabi. Oke, dan yang seperti ini itu nanti kita anggap dia sebagai kita masukkan ke dalam golongan tabi'in. Dan ini nanti para ulama memasukkan mereka ke dalam apa? Istilahnya satu golongan tabi'i yang dia sangat dekat dengan sahabat. Karena apa? Karena mereka hidup di zaman Rasul. Hanya saja masalahnya mereka tidak jadi sahabi karena tidak bertemu dengan Rasul. Apa namanya? Dan ini kita sebut sebagai mukhadram. Istilahnya namanya mukhadram. Mukhadram orang yang hidup di masa Rasul dan masuk Islam pada saat itu tapi tidak bertemu dengan Rasul. Contohnya yang paling yang paling mungkin sering kita dengar adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini adalah disebutkan khairut tabi'in. Kenapa khairut tabi'in? Karena dia hidup pada saat Rasulullah SAW hidup. Oke, tetapi dia sangat ingin bertemu dengan Rasul. Tetapi dia tidak tidak bisa bertemu dengan Rasul karena sibuk dengan orang tuanya, disibukkan dengan eh, orang tuanya. Makanya Rasulullah SAW itu mengatakan bahwasanya Uwais adalah khairut tabi'in gitu. Karena dia sebenarnya bisa jadi sahabi, tetapi dia berbakti kepada orang tuanya sehingga tidak menjadi sahabi tapi menjadi tabi'in. Kemudian yang kedua adalah apakah ada buku yang di sini mengumpulkan nama-nama sahabat? Banyak sekali. Ada setidaknya 3 kitab yang mungkin ya hanya yang sebenarnya banyak. Kitab Mu'jamus Sahabah, kitab apa? eh, kitab Mu'jamus Sahabah dan juga nama-nama sahabat itu ada banyak karangannya. Hanya saja mungkin yang bisa dijadikan rujukan, bisa dicek aja langsung setelah ini di internet, ada PDF-nya semuanya. Itu pertama adalah kitabnya Imam Ibnu Abdul Bar, namanya adalah Al-Isti'ab. Kita tulis, tulis di sini namanya adalah hmm, namanya adalah Al-Isti'ab. Astagfirullah. Al-Isti'ab. Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Ini kitabnya Ibnu Abdul Bar. Oke, Ibnu Abdul Bar. Ada satu lagi, namanya adalah eh, karyanya Imam Ibnul Asir, namanya adalah Usdul Ghobah fi Ma'rifati Sahabah. Ini karyanya Ibnul Asir. Kalau mau yang lebih cakep lagi, yang mengumpulkan dari kedua kitab ini, ada kitabnya Imam Ibnu Hajar, Al-Isobah fi Tamyizis Sahabah. Ini kitab-kitab yang dikarang di dalam sahabat. Ada 3, Ibnu Hajar. Silahkan di screenshot, saya mau stop share. Oke, eh, ada pertanyaan lagi di sini di chat. Kalau misalkan ada hadis dari Rasul, diriwayatkan oleh sahabat, kemudian tabi'i lagi, tapi tidak bertemu dengan sahabat, tapi bertemunya dengan tabi'i yang pertama.
kemudian setelahnya tabi'at tabi'in, apakah yang begini bisa hanya saja bisa, apakah yang begini bisa hanya saja dia hanya disebut rawi. Gini, jadi apa namanya? Pertama yang perlu kita ketahui, seseorang dikatakan tabi'i atau sahabi atau tabi'at tabi'i itu standarnya bukan dia di dalam hadis secara spesifik satu meriwayatkan dari siapa. Enggak. Yang menjadi standar apakah dia bertemu dengan sahabi, bertemu dengan Rasul, atau bertemu dengan tabi'at tabi'i. Afan, ataukah bertemu dengan tabi'i. Gitu. Maka misalkan, eh, atau ada contohnya. Misalkan di sini harusnya ada. Misalkan di sini. Siapa ya? Nah, misalkan di sini, kita bisa lihat hadis pertama di dalam Sahih Bukhari. Di sini ada siapa namanya? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini adalah sahabi karena beliau bertemu dengan Rasul. Kemudian di sini ada Alqamah ibni Waqqas al-Laitsi. Ini Alqamah ibni Waqqas al-Laitsi itu adalah tabi'i karena dia tidak bertemu Rasul. Dia bertemunya dengan siapa? Sahabi. Oke, karena dia bertemu dengan sahabi, maka kita katakan dia tabi'i. Dan dia di hadis ini itu bertemu, itu meriwayatkan dari Omar. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Apakah dia tabi'i ataukah kita sebut sebagai rawi biasa? Kita lihat apakah dia bertemu dengan sahabi ataukah tidak pernah bertemu dengan sahabi, pernahnya bertemu dengan tabi'i. Kalau dia pernah bertemu dengan sahabi, kita anggap dia sebagai tabi'i. Dan dia pernah bertemu dengan sahabi, maka kita anggap dia sebagai tabi'i. Jadi di sini itu sahabi dan di sini itu tabi'i dan yang ketiga ini tabi'i juga. Nah, meskipun dia meriwayatkan di dalam hadis ini itu dari tabi'i, bukan dari sahabi, nggak masalah. Karena yang menjadikan seseorang tabi'i itu bukan di hadis spesifik. Satu hadis ini, dia meriwayatkan dari tabi'i atau sahabi. Enggak. Yang menjadi standar adalah apakah dia pernah bertemu dengan sahabi seumur hidupnya, kapanpun itu, atau tidak. Kalau dia pernah bertemu walaupun sekali dengan sahabi, kita anggap dia sebagai tabi'i. Mubasyarah. Tapi kalau misalkan dia tidak pernah bertemu dengan sahabi, kita anggap dia sebagai tabi'i. Seperti itu. Itu terkait pertanyaan yang terakhir. Jadi, kapan penentuan apakah dia sahabi atau apakah dia tabi atau tabi'i itu melihat kepada seumur hidupnya, apakah dia pernah bertemu atau tidak. Kalau pernah, maka udah bertemu sahabi, kita katakan tabi'i. Tidak pernah bertemu sahabi, tabi'i. Bukan melihat kepada satu hadis secara spesifik. Oke? Tadi saya kepikiran sesuatu. Apa tadi? Apa tadi? Astagfirullahaladzim. Nah, kapan seseorang itu disebut rawi? Disebut rawi itu ketika dia tidak pernah bertemu dengan sahabi. Pertama, tidak bertemu dengan Rasul, maka dia bukan sahabi. Tidak pernah bertemu dengan sahabi, maka dia bukan tabi'in. Dan tidak pernah bertemu dengan tabi'i, maka dia juga bukan tabi'i. Orang-orang setelahnya, yaitu setelah tabi'at tabi'i, ini kita sebut mereka sebagai rawi saja. Tidak kita sebut sebagai tabi'i atau tabi'at tabi'i. Mungkin kita bisa katakan tabi'at tabi'i, tapi itu tidak digunakan. Ya udah, disebutkan man ba'da tabi'at tabi'in. Man ba'da atba'i tabi'in biasanya. Oke, dan yang seperti ini banyak sekali. Salah satunya misalkan Imam Al-Bukhari, ya, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, Abu Dawud, dan lain-lain. Mereka semua itu tidak pernah bertemu dengan tabi'i. Maka mereka dianggap sebagai maka mereka dianggap sebagai rawi biasa. Bukan ketiga, bukan dari eh, tiga, tiga macam rawi tadi. Silahkan ada pertanyaan lagi sebelum kita cukupkan. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini sampai di sini.
Tadi sudah kita tutup. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.